Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hampir sepekan banjir melanda Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Warga mulai terserang penyakit gatal-gatal hingga diare. Seorang pegawai gerai minuman siap saji di Palembang disiram air keras oleh seorang pria yang tidak dikenal. Korban mengalami luka bakar di tubuh. 3 pejabat Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana hibah pilkada. Saudara, 3 pejabat Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana hibah pilkada tahun 2019-2020. Atas perbuatan ketiga tersangka, negara dirugikan lebih dari 3 miliar rupiah. Usai diperiksa selama 4 jam di Kejaksaan Ogan Komering Ulu Selatan, 3 pejabat di Bawaslu Kabupaten Oku Selatan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah pilkada tahun 2019-2020. 3 tersangka yaitu HA selaku Ketua Komisioner Bawaslu, BH Sekretaris Bawaslu, dan CPW yang merupakan bendahara Bawaslu langsung ditahan di Lapas Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Modus yang digunakan tersangka membuat pekerjaan fiktif atau pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Akibat ulah ketiga tersangka, negara dirugikan lebih dari 3 miliar rupiah. Menurut kami itu di situ ada modus, istilahnya itu ada yang fiktif ataupun pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada salah satunya nanti lebih detailnya lagi akan kami buka semua di dalam persidangan. Tidak lama lagi akan segera kami persidangkan ini nanti. Dana yang dikorupsi itu Pak, dana dari mana itu Pak? Dana ini dana hibah dari pihak kabupaten ke pihak Bawaslu gitu untuk acara pilkada dari tahun 2019 sampai tahun 2020 gitu, sebesar 15 miliar rupiah gitu. Kejaksaan Negeri Oku Selatan akan terus mengusut kasus ini untuk mencari kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Sementara atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Potongan kerangka manusia tanpa identitas ditemukan terpisah oleh warga di beberapa titik di Kebun Karet, Desa Karangagung, Kabupaten Pali. Hingga kini polisi masih menyelidiki identitas dan penyebab kematian korban. Kamis pekan lalu, warga desa Karangagung, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali digegerkan dengan penemuan kerangka dan tengkorak manusia di sebuah kebun karet. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dengan menyusuri kebun karet. Dari hasil penyisiran, petugas menemukan potongan tulang yang terpisah serta berserakan pada 12 titik di area kebun. Usai ditemukan, tulang belulang langsung diamankan untuk diperiksa. Meski polisi menemukan pakaian yang diduga milik korban, hingga saat ini polisi masih menyelidiki terkait identitas dan penyebab tewasnya korban. 12 titik, 12 adegan yang ditemukan di situ. Jadi kronologisnya mulai dari situ, di sebelah situ ditemukan sendal, selanjutnya di jalan ditemukan di botol ini itu tengkorak kepala, terus terpisah-pisah. Tengkorak kepala, tengkorak kaki, sampai di atas itu tengkorak tangan. Dan ditemukan baju-bajunya juga sekalian. Atas penemuan kerangka dan tengkorak manusia ini, polisi telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk pemilik kebun karet. Sedang potongan kerangka telah dibawa ke RSUD Talang Ubi untuk diselidiki. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Jasad korban kecelakaan bus di Parigi Montong akhirnya tiba di rumah duka di Desa Bindu, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kedatangan jasad korban disambut isak tangis keluarga.
Dengan menggunakan mobil ambulans, jasad Gustian Erlangga, korban yang tewas akibat kecelakaan bus di Kabupaten Parigi Montong, Sulawesi Tengah, tiba di rumah duka di Desa Bindu, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Jumat pekan lalu. Kedatangan jenazah santri Pondok Pesantren Gontor Ponorogo itu disambut isak tangis keluarga. Mereka tidak menyangka korban yang dikenal baik dan dekat dengan tetangga itu harus pergi untuk selamanya. Sebelum kecelakaan maut, korban sempat pulang ke Desa Bindu untuk merayakan Lebaran bersama orang tuanya. Terakhir, almarhum mengabarkan terpilih bersama 28 santri lainnya untuk mengabdi di Pondok Pesantren Gontor Poso. Usai disolatkan di masjid, jenazah almarhum langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman umum setempat. Setelah diturunkan, rekan-rekan keluarga langsung juga ke masjid, disolatkan, alhamdulillah rame, dan selesai dari itu langsung dibawa ke pemakaman. Sehari-harinya memang menunjukkan memang orang yang baik, orang yang taat beragama, patuh dengan orang tua, dan almarhum ini sendiri kalau ketemu dengan orang tua itu ya tempat sujud kalau bahasa kitanya kan seharian bagus sekali ya. Gustian Erlangga adalah salah satu dari 3 korban tewas kecelakaan maut di Parigi Montong, Sulawesi Tengah. Bus yang ditumpangi rombongan santri Pondok Pesantren Gontor Ponorogo itu terjun ke jurang sedalam 30 meter. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kondisi trotoar di dekat Pasar Palimo Palembang dikeluhkan pedagang dan pengguna jalan sebab selain kondisinya rusak parah, trotoar ini sering dipenuhi sampah dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Seperti inilah kondisi trotoar di dekat Pasar Palimo, Kecamatan Munding, Palembang. Rusak dan berlubang sehingga tidak layak untuk digunakan oleh pejalan kaki. Selain itu, jika hujan turun, terdapat genangan dan kondisi seperti ini sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Salah satu pedagang yang berjualan di sekitar wilayah ini mengaku resah, sebab trotoar juga sering dipenuhi sampah sehingga mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Sudah lama ini. Kira-kira lah berapa lama? Ada tahunan lah. Tahunan. Nah dampaknya cak mana nih Bu? Hah? Dampaknya cak mana? Sampah penuh kalau pagi. Ngadap sini. Bu, sini lah sini. Pagi itu penuh paginya. Nah itulah kamu tolonglah bersih-bersih itulah kami jualan ini susah. Nah, tahu tak baunya kadang tuh. Bau juga ya? Iya, baunya bukan bau lagi. Pedagang dan pejalan kaki pun berharap pemerintah dapat segera memperbaiki trotoar yang rusak agar trotoar ini bisa kembali digunakan oleh pejalan kaki. Yanuar Ihrom melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Mehdi Hairi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.